Bab 366. Minum teh. Tiba-tiba, Nancy Ji mengerutkan kening. Kamu sudah mengenaliku sejak awal. Harley Ye tersenyum santai. Dia memegang cangkir sambil memutarnya dengan santai. Di depan mata keabadian tidak ada yang dapat disembunyikan. Saat di kota Danceng. Saat di kota Danceng aku sudah tahu kalau itu kamu. Hari ini Harley Ye sangat aneh. Dia memegang cangkir teh dan memutarnya di atas meja. Dia memutarnya sambil tersenyum tidak jelas. Semuanya hanyalah sandiwara saja. Sandiwaramu sangat bagus. Aku merasa sandiwaraku juga tidak buruk. Setelah mendengar ini, Nancy Ji menggigit bibirnya. Sekarang mereka sudah saling memahami, tapi tidak mengatakannya. Namun Nancy Ji mengira bahwa dirinya adalah pemain catur, tapi hingga sekarang, dia baru menyadari bahwa dia dari awal hingga akhir berada dalam permainan. Malam itu ia, di kota Danceng ia, sekarang juga masih sama. Nyalimu cukup besar. Datang sendirian ke Sekte Hang Yue cabang ke-9 kami. Apakah kamu ini mau cari mati? Harley Ye masih memutar cangkir teh, dan sesekali dia akan mengetuknya dengan penasaran. Aku hanya lewat saja. Nancy Ji menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani memberitahu Harley Ye bahwa dia sebenarnya datang untuk menemuinya. Mengingat Sekte Zeng Yang dan Sekte Hang Yue cepat atau lambat akan berperang, maka hari ini kamu tidak usah pergi lagi. Harley Ye berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Hang Yue kami juga akan menjadi orang jahat sesekali, seperti dulu Ken Cheng mengirim orang untuk menyerang kami. Apakah kamu benar-benar begitu membenciku? Nancy Ji yang tidak pernah berani menatap langsung ke Harley Ye, ketika mengatakan perkataan ini dia menatap Harley Ye dengan seksama, mata indahnya sedikit kabur dan tatapannya rumit. Aku tidak membencimu. Harley Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, posisi. Kamu dan aku berada di posisi yang berbeda. Sudah ditakdirkan akan bertemu di medan perang suatu hari nanti. Kamu adalah musuh terbesar Sekte Hang Yue di masa depan. Jika membiarkanmu pergi begitu saja, entah berapa banyak orang di Sekte Hang Yue kami yang akan mati di tanganmu di masa depan. Jika tidak berada di posisi bermusuhan, apakah kamu akan tetap membunuhku? Nancy Ji menatap Harley Ye dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja tidak. Harley Ye mengangkat bahunya. Jika tidak berada dalam posisi bermusuhan, kamu dan aku bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan baik. Aku tidak membencimu, kamu juga tidak memprovokasiku. Kenapa aku harus membunuhmu? Keduanya terus berbicara. Di paviliun seberang, Fancy Chu memperhatikan mereka dengan seksama. Tapi Francisco Xiao yang baru saja tiba menggaruk kepalanya sudah lebih dari sekali. Adik seperguruan, ini sepertinya agak aneh. Kenapa tidak terlihat ada tanda-tanda akan terjadi perkelahian? Kakak seperguruan, kamu masih tidak mengerti muridku. Fancy Chu tersenyum lembut. Muridku ini, semakin dia diam, semakin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, maka akan semakin menakutkan, seperti binatang yang hendak bangun, seperti ketenangan sebelum badai. Aku pikir dia tidak akan tega melakukannya. Francisco Xiao menyentuh dagunya, bagaimanapun, dia adalah mantan kekasihnya. Aku seharusnya tidak membiarkannya pergi. Fancy Chu sedikit menyesal, seharusnya aku yang menjadi penjahat ini. Boom, boom. Setelah kata-kata Fancy Chu selesai, kedai teh kecil di seberang mereka tiba-tiba runtuh. Suara keras terdengar dan menyebabkan jalan utama menjadi kacau dalam sekejap. Asap yang bergulung menutupi area itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba bertarung? Orang-orang di sekitar langsung heboh dan sudah melarikan diri. Karena pertempurannya agak sedikit besar, banyak orang telah membuka mata mereka untuk menyaksikannya. Boom, boom, boom. Kemudian, di antara asap dan kabut terus terdengar bunyi keras. Namun, suara tersebut muncul dan hilang dengan sangat cepat.
Ketika asap dan kabut yang bergejolak secara bertahap menghilang, Fancy Chu, Francisco Xiao dan yang lainnya melihat dua sosok agak terhalang oleh kabut sedang berdiri di seberang satu sama lain. Sampai asap dan kabut menghilang, mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas, Harley Ye sedang memegang pedang Qi Xiao dan menusukkannya ke tubuh Jin Nancy Ji. Harley Ye. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Siapa orang yang ada di depannya itu? 80% musuhnya. Seseorang berkata sambil membelai jenggotnya. Kalau yang datang adalah tubuh asliku, apakah kamu juga akan membunuhku? Di sisi lain, Nancy Ji menatap Harley Ye dengan tenang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, biarkan tubuh aslimu yang datang ke sini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Harley Ye menarik pedang Qi Xiao dari tubuh Nancy Ji, lalu berbalik dan pergi, sementara Nancy Ji yang berada di belakangnya berubah menjadi gumpalan asap hijau ketika Harley Ye berbalik. Tubuh bayangan. Di paviliun seberang, Francisco Xiao dan Fancy Chu terkejut ketika melihat Nancy Ji berubah menjadi gumpalan asap hijau. Di sisi lain, Harley Ye sudah duduk di samping mereka berdua, menuangkan secangkir teh untuk dirinya, kemudian meneguk semuanya hingga habis. Agak sedikit kecewa bukan? Kamu sudah tahu dari awal bahwa itu adalah tubuh bayangan. Fancy Chu menatap Harley Ye dengan ragu. Iya, Harley Ye mengangguk sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Fancy Chu menamparkan dahi Harley Ye. Guru juga tidak bertanya padaku. Harley Ye menyeringai sambil menutupi dahinya yang kesakitan. Masih berani menyangkal. Harley Ye. Francisco Xiao tersenyum dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Aku sangat ingin tahu, kalau Nancy Ji datang ke sini dengan tubuh aslinya, apakah kamu juga akan tega membunuhnya? Pertanyaan ini, tadi di bawah dia juga menanyakannya padaku. Jadi, bagaimana kamu menjawabnya? Aku bilang kalau ingin tahu jawabannya, biarkan dia yang asli datang ke sini. Harley Ye menyeringai, apakah jawaban ini menyebalkan? Setelah mendengar ini, Francisco Xiao menggosok alisnya dengan keras, adik seperguruan. Sepertinya kakak seperguruan tidak salah mengirimnya ke aula cabang ke-9, kalau ini di sekte Han Yue, bukankah setiap hari akan membuat masalah untukmu? Aku sudah terbiasa. Fancy Chu juga menggosok alisnya dengan keras. Tetua yang pernah datang mencarinya untuk mengobrol di sekte Han Yue, sudah lebih dari belasan. Ketika keduanya menggosok alis mereka, Harley Ye berteriak dan menunjuk keluar jendela. Setelah mendengar teriakan ini, mereka berdua menoleh. Pada saat ini, jalanan telah kembali ramai. Sama sekali tidak menjadi sepi karena toko teh kecil yang runtuh dalam pertarungan sebelumnya. Adapun mengapa Harley Ye berteriak, itu hanya karena saat ini dia melihat dua orang berjalan berdampingan di jalan. Mereka terus mengobrol di sepanjang jalan. Gadis itu pendiam, sehelai rambut indah jatuh dan menutupi setengah dahinya. Ketika dilihat lebih cermat, dia menyadari bahwa di dahi kirinya terukir kata dendam. Kedua orang ini, tentu saja Sofian Ling dan Serena Xiao. Kak Sonia bahkan setuju untuk pergi jalan-jalan dengan Sofian Ling, cekak-cekak. Harley Ye mendesah. Ini pertama kalinya dia keluar dari aula cabang ke-9. Francisco Xiao juga mendesah tak berdaya, dia adalah gadis yang baik, tapi sayangnya hidup dalam kebencian. Aku harap Sofian Ling bisa membawa Serena Xiao keluar dari bayangan gelap itu. Melihat Sofian Ling dan Serena Xiao berjalan berdampingan di bawah, Fancy Chu tersenyum lembut. Mampu mengajak Serena Xiao untuk keluar, ini adalah awal yang baik. Harley Ye tersenyum, aku sangat optimis dengan mereka. Optimis kepalamu, ayo pergi. Di sisi lain, Fancy Chu sudah berdiri dan menarik Harley Ye dengan satu tangan. Pada saat ini, di luar kota kuno,
di puncak gunung, seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria berdiri diam di sana. Dia menatap ke aula cabang ke-9 yang megah dengan bengong, pandangannya sedikit kabur dan ekspresinya rumit. Putri suci, ayo pergi. Kita tidak bisa terlalu lama di sini. Di belakangnya, seorang pria tua berambut abu-abu melangkah maju. Kembali ke sekte, Nancy Ji menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dengan perlahan dan tidak lupa untuk melirik aula cabang ke-9 sebelum dia pergi. Bersambung. Bab 367. Memohonlah padaku. Di pagi hari, Sofian Ling menendang pintu kamar Harley Ye sebelum sinar matahari menyinari bumi. Harley Ye langsung melompat kaget, setelah melihat Sofian Ling, raut wajahnya langsung muram. Apakah kamu gila? Harus diakui, aku memang agak tidak sopan. Sofian Ling berdeham, kemudian melemparkan slip giok ke Harley Ye. Tuh, seseorang memintaku untuk memberikannya kepadamu, mungkin itu barang bagus. Setelah mengatakan itu, Sofian Ling melompat dari jendela, kemudian berlari ke halaman kecil di sebelah. Di sisi lain, Harley Ye telah mengambil slip giok, dia membolak-balikkannya, kemudian perlahan menggunakan kekuatannya. Krak! Slip giok diremas hingga hancur. Segera, satu persatu gambar masuk ke pikirannya, itu adalah medan perang kuno di dunia fana. Di medan perang kuno, ada sebuah panggung, di atas panggung ada pilar batu dan di atas pilar terikat seorang gadis berusia 12-13 tahun. Rani Si. Setelah melihat wajah gadis itu, Harley Ye langsung melompat dan matanya memancarkan cahaya dingin. Harley Ye, jika kamu ingin menyelamatkan muridmu, datanglah ke Kilu Negara Ye. Segera, gambar itu menghilang dan ada suara provokasi yang samar muncul di lautan kesadaran Harley Ye. Ingat, datang sendirian. Hahaha. Zenyi. Harley Ye menggertakkan giginya, kemudian segera berbalik, melompat keluar jendela, lalu berdiri di atas pedang terbang dan menuju ke satu arah, seperti cahaya emas. Kecepatannya sangat cepat. Apa yang terjadi? Setelah melihat Harley Ye pergi dengan begitu terburu-buru, Sofian Ling yang berada di bawah tampak sedikit terkejut. Raut wajah adik seperguruan juga sangat tidak enak dipandang. Lebih baik beritahu paman guru, bisik Serena Xiao. Baiklah, kamu istirahatlah sebentar, aku akan memberitahu paman guru. Sofian Ling tersenyum, berbalik dan pergi. Menatap sosok Sofian Ling yang berjalan pergi, Serena Xiao menunjukkan senyuman lembut, tapi ketika angin sepoi-sepoi meniup rambutnya dan terlihat kata dendam di dahinya, dia menertawakan dirinya sendiri lagi. Di sisi lain, emosi Harley Ye berapi-api, niat membunuh yang dingin tidak dapat ditahan lagi. Harley Ye tidak pernah menyangka setelah dirinya diasingkan ke aula cabang ke-9, Zenyi bahkan masih tidak ingin melepaskannya. Dia tanpa sungkan menculik Rani Si untuk memaksanya muncul. Bunuh, bunuh, bunuh. Lautan kesadaran Harley Ye dipenuhi dengan suara teriakan seperti itu, membuat matanya perlahan-lahan menjadi berwarna merah darah. Negara Ye, sebuah kerajaan dunia fana dalam lingkup kendali sekte Hang Yue. Wilayahnya 2 kali lipat lebih besar dari kerajaan Zhao. Karena kaisar negara Ye berperang dari selatan ke utara, jadi dia meninggalkan banyak medan perang kuno, dan Kilu adalah salah satunya. Pada saat ini, pasir kuning beterbangan di Kilu, suara angin berderu, seperti hantu-hantu sedang merintih. Kalau diperhatikan dengan seksama, masih bisa terlihat tulang yang setengah tertutup di pasir kuning. Di kejauhan, ada panggung yang sudah rusak, Rani Si yang sedang menangis diikat ke pilar batu di panggung itu. Jangan khawatir, gurumu akan segera datang menjemputmu. Di sebelah pilar batu ada singgasana,
Zhenyi berbaring di sana dengan malas-malasan. Dia dengan santai memutar cincin di ibu jarinya sambil tersenyum sinis. Rani Si ingin berbicara, tapi mulutnya diikat dengan sapu tangan dan dia terus menangis. Boom! Tak lama kemudian, kesunyian hilang, asap dan kabut mengepul dan dunia berubah warna. Zhenyi, kamu cari mati. Suara marah itu mengguncang langit. Harley Ye terbang di atas awan api spiritual, aura pembunuhan yang mengerikan berkobar. Bukankah gurumu sudah datang? Setelah melihat Harley Ye, Zhenyi menunjukkan giginya yang putih dan ekspresinya tampak sangat ganas. Saat berbicara, Harley Ye sudah ingin datang membunuh Zhenyi. Niat membunuh yang tak terbendung membuatnya hampir langsung menyerang Zhenyi. Tapi demi keselamatan Rani Si, Harley Ye akhirnya menahan diri dan menatap Zhenyi dengan kesal. Lepaskan dia. Jangan berdiri terlalu tinggi, turunlah untuk mengobrol. Zhenyi menatap Harley Ye dengan tatapan main-main. Aku tidak suka berbicara dengan kepala menegak ke atas. Setelah mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Harley Ye lagi, tapi dia terpaksa menuruti Zhenyi. Dia turun dari langit dan berdiri di panggung. Bukankah kamu hanya ingin memaksaku untuk keluar? Aku sudah di sini, lepaskan Rani Si. Kenapa begitu terburu-buru? Zhenyi berdiri dengan malas dan memutar lehernya dengan santai. Jari-jarinya yang ramping terus-menerus menyentuh wajah kecil Rani Si. Cekak-cekak, manis sekali gadis kecil ini. Singkirkan tanganmu. Harley Ye berteriak dengan marah. Memohonlah padaku, kata Zhenyi. Dia juga tidak lupa untuk mendekat ke wajah Rani Si, kemudian mengendusnya dengan sangat nyaman, lalu memperlihatkan gigi putihnya. Aroma perawan, sangat luar biasa. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Setelah melihat ini, Harley Ye yang berada di bawah menundukkan kepalanya yang arogan. Dia hanya berharap Zhenyi melepaskan Rani Si, kemudian masalah berikutnya akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Aku tidak suka orang memohon padaku dengan berdiri. Zhenyi bahkan tidak melihat ke arah Harley Ye, dia masih mengendus aroma di tubuh Rani Si dengan nyaman. Rani Si menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menatap Harley Ye dengan berlinang air mata. Harley Ye tersenyum padanya, lalu segera berlutut, tolong, lepaskan dia. Setelah itu, Rani Si tercengang, dia menatap pemuda rendah hati yang berlutut di bawah ini dengan tercengang. Tak lama kemudian, Rani Si langsung panik, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan meronta dengan sekuat tenaga, wajahnya penuh dengan air mata. Hahaha. Di sisi lain, Zhenyi tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, suara tawanya tiba-tiba berhenti, cahaya ganas melintas di matanya dan senyuman sinis terlihat di sudut mulutnya. Harley Ye, kamu tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini bukan? Kamu merangkak di kakiku seperti anjing. Aku mohon padamu, lepaskan Rani Si. Wajah Harley Ye menjadi tenang dan dia berkata dengan memohon. Tidak masalah. Zhenyi tersenyum tipis, lalu menjentikkan jarinya dan mengeluarkan sebuah cahaya. Di tempat, bahu Harley Ye ditusuk hingga berlubang dan mengeluarkan darah, tapi Harley Ye tidak bergerak. Seru sekali. Zhenyi menunjukkan gigi putihnya lagi, dia tersenyum lebih mengerikan dan terus melambaikan tangannya. Cahaya di tangannya terbang ke arah Harley Ye satu demi satu. Seiring dengan percikan darah yang keluar terus-menerus, tubuh Harley Ye terus terluka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh tubuhnya sudah dibasahi dengan darah. Namun, Harley Ye masih tidak bergerak, dia seolah tidak merasakan sakit dan ekspresinya seperti patung. Rani Si mulai menggelengkan kepalanya dengan panik lagi. Dia meronta dengan sekuat tenaga,
tapi tidak peduli seberapa besar usaha yang dia kerahkan, itu masih tidak berguna. Aku mohon, lepaskan Ranisi. Pada akhirnya, Harley yang berlumuran darah berbicara lagi dengan nada memohon. Dia seperti pengemis yang meminta makanan kepada orang kaya. Mudah, itu mudah. Zenny tersenyum tipis, berjalan ke belakang Ranisi, lalu memperlihatkan separuh kepalanya dari belakang Ranisi dan memperlihatkan gigi putihnya lagi kepada Harley. Syuh. Seiring dengan darah yang berceceran, cakar yang tajam ditusukkan ke punggung Ranisi dan menembus ke dadanya. Ranisi terdiam sejenak dan darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. Adegan ini membuat Harley tercengang, dia terbelalak, adegan berdarah itu begitu menusuk mata, sedikit demi sedikit terukir di antara kedua matanya. Bersambung.